وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين يا رب العالمين. Ma'syiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat yang tidak pernah putus-putusnya Allah berikan kepada kita. Sehingga pada malam hari ini, alhamdulillah, kita sudah berada di 1 Muharram 1446 Hijriah. Lah bila setahun Bapak Ibu, lah berlalu setahun muawak dari tahun Hijriah. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini dalam majlis yang penuh dengan kemuliaan ini, Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Allah angkat derajat kita, Allah hapus segala dosa dan kesalahan, dan Allah catat kita di antara hamba-hambanya yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadiah terbaik kita hadiahkan dan sampaikan untuk kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, salah satu hal yang menjadi sunnatullah, ketetapan Allah untuk kita sebagai manusia, iaitu kita adalah makhluk yang punya potensi berbuat salah, berbuat dosa. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun, kata Nabi. Setiap anak Adam, setiap manusia itu punya potensi berbuat salah, punya potensi berbuat khilaf, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah yaitu orang yang mau bertaubat kepada Allah. Nah, di dalam bahasa Arab, ya, kita manusia ku Bapak Ibu diistilahkan dengan al-insan. Bahkan dalam Al-Quran ada surah Al-Insan.
Al-insan, kenapa kita manusia disebut dengan al-insan? Salah satu alasannya adalah kerana karakter kita sebagai manusia yang disebut dengan an-nisyan. Nisyan tu artinya lupa, khilaf. Nah, jadi hebatnya bahasa Arab tu mengistilahkan sesuatu, Bapak Ibu, dalam banyak kata nya punya filosofi sendiri. Contoh lain, perempuan dalam bahasa Arab itu salah satunya diistilahkan dengan mar'ah. Apa Ibu? Mar'ah. Mar'ah dekat padan katanya dengan mir'ah. Beda satu baris saja di huruf mimnya, yang lainnya sama. Mir'ah artinya cermin. Kenapa perempuan disebut dengan mar'ah? Kerananya suka dengan mir'ah. Ya bu? Ya bersuka ibu bercermin. Ya, wajar. Kalau kami nak nampak go kalau pagi balik, mulai dari mandi, ganti baju sampai beres-beres, 15 minit selesai. Tapi bagi ibu-ibu ni selesai oleh minit. Mulai minit badak sebaru tu. Adon mandi, ganti baju segala macam. Jadi disebut perempuan itu dengan mar'ah kerana dekat dengan mir'ah. Disebut awak manusia ko al-insan kerana karakter kita adalah makhluk Allah yang nisyan, punya karakter lupa je khilaf. Nah, ketika kita melakukan kekhilafan, apabila kekhilafan melakukan kesalahan yang secara hukumnya adalah haram, maka pada saat itu kita telah melakukan dosa kepada Allah, na'udzubillah. Tetapi dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, kita ingat-ingatkan tarikh ya, dalam majlis awak ketika disebut nama Nabi, jangan lupa membaca sallallahu alaihi wasallam. Kerana kata Nabi, al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang bakhil, orang yang pilih, orang yang cekir itu adalah, iaitu seseorang yang disebut namaku di hadapannya tetapi dia tidak bersalawat kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam riwayat sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai beliau berdua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tajawaza li an ummati, sesungguhnya Allah memaafkan umatku karena diriku. Sesungguhnya Allah memaafkan umatku karena Allah memuliakan diriku. Jadi istimewanya Nabi ku, Bapak Ibu, ada hal-hal yang tidak diberikan kepada umat-umat Nabi yang terdahulu, diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Jadi ada namanya khasais ummatil Muhammadiyah. Ada hal-hal khusus yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Nah, di antaranya kok Allah memaafkan kesalahan umatku karena memuliakan diriku. Kalau Nabi ku orang mulia, umat-umat beliau dapat kemuliaan. Sehingga yang pada waktu normalnya nyoba buat kesalahan, nyo dianggap berdosa, tapi dek kerana berbagai faktor nyobek salah nyo tak dianggap berdosa. Matu yang pertama al-khata, nyoba buat salah, nyoba buat dosa,
disebabkan kerana al-khata'. Al-khata' ku artinya bisa jadi tidak tahu atau bisa jadi tidak sengaja. Yang kedua, wan nisyan, nyoba buat salah, nyoba buat dosa disebabkan kerana lupa. Nyo tahu itu salah, tapi dek lupa, tak kerajaan dimaafkan oleh Allah. Yang ketiga, wa mastukrihu alaih, iaitu nyoba buat dosa, buat salah kerana dipaksa oleh orang lain. Nah, bapa dan ibu-ibu, tiga konan menjadi bahasan awak sampai menjelang waktu Isya masuk. Bapa dan ibu-ibu, kalau faham awak hadis ko, insya-Allah akan banyak persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat yang bisa diselesaikan dengan baik. Tuan ambil contoh-contoh nanti. Banyak persoalan di masyarakat yang bisa selesai kalau orang Islam lain faham konsep ko. Dengan berbagai contoh kita nanti akan sampaikan. Karena saking pentingnya hadis ko bapa ibu-ibu, Imam An-Nawawi penyusun kitab hadis Arba'in mencantumkan dan memasukkan hadis ko dalam kitab Arba'in beliau pada hadis yang ke-39. Jadi jamaah yang dari Surau Gobah lawan suan-suan juga kaji awak cik kau. Jadi bapa ibu, tiap hari Rabu ganjil di Surau Gobah kita mengaji hadis Arba'in. Kalau ada yang berminat nanti boleh hadir. Wadahnya. Tiap hari Rabu pertama, hari Rabu ketiga ganjil subuh. Kita kaji hadis Arba'in. Patang baru permulaan, baru masuk kita hadis nan kedua. Kini dan sualo kerajo melompek ke hadis nan 39. Nah, awak kaji. Yang pertama, seseorang yang melakukan kesalahan yang pada dasarnya kalau nyobek salah dianggap dosa oleh Allah, tapi dek nan ciek ko nyo tak dianggap dosa. Kenapa? Yang pertama al-khata'. Al-khata' artinya berbuat dosa kerana indak tahu atau kerana indak sengaja. Kerana indak tahu atau kerana indak sengaja. Bapa-bapa, ibu-ibu, membunuh itu berdosa atau tidak? Ada nak ustaz tanya, ada ustaz kau tanya. Ada tak membunuh yang tidak berdosa? Baik, macam membunuh ketika parang. Bahkan bapa doa bunuh orang ketika parang. Nah, yang dimaksud di situ membunuh bukan dalam kondisi yang diperbolehkan. Maka menghilangkan nyawa orang dengan sengaja adalah suatu perbuatan dosa, tak tangguang-tangguang pula dosanya, dosa gadang dalam kajian akidah awak. Kini ibu-ibu yang mengaji Al-Kabair, dosa-dosa gadang di Surau Gobah, Jauh Ustaz Dayatullah mungkinlah masuk dalam pembahasan itu. Akan tetapi kalau ada orang yang membunuh tapi bukan dengan kesengajaan, tak sengaja membunuh orang, berdosa atau tidak? Contoh, nyobok tu, kemudian belum rem motornya, nyotabrak orang bonda, meninggal orang bonda tadi, membunuh naknya bapa ibu, bunuh, tapi naknya sengaja, karena faktor rem blok. Jadi tak sama hukumnya orang yang sengaja membunuh orang dengan tak sengaja membunuh. Itu namanya khata'. Contoh lain bapa ibu-ibu, ada orang pergi berburu ke hutan, ke rimbo. Baniat berburu rusuk. Nyo bawalah senapan anginnya yang pas untuk berburu rusuk itu. Masuklah nyo ke hutan, ke rimbo itu.
kemudian nyo cari-cari di mana posisi rusuh dan ado. Kiranya bersobok lah. Nyo ambil ancang-ancang, kemudian nyo masukkan peluru, kemudian nyo ambil lah sasaran tembaknya. Ketika nyo menembak, ternyata lusuh itu tahu, kemudian lari, melesetlah tembakannya tadi. Kemudian ketika meleset tembakan, tadanga dari subaliak sama-sama ada orang yang berteriak. Kajalah, itu nanti jadi. Dan lusuhlah lari gua nak kanai. Kemudian dicaliak taruh kiranya terjadi Bapak Ibu orang nak tertembak kiranya. Nah, kok mangalanya sinan tak tahunya. Ada seorang sinan tertembak meninggal. Aku namanya membunuh tidak sengaja, membunuh kerana tersalah. Pada sukah orang yang membunuh tidak sengaja tadi? Tak. Sama je Bapak Ibu. Alhamdulillah, kalau kinilah masuk kita 1 Muharram, patang bulan Zulhijjah, kita lah melaksanakan ibadah kurban. Kata Nabi SAW, ma'amila adamiyun min amalin ahabbu ila Allahi ma'amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabbu ila Allahi min ihraqid dam. Tidak ada amal yang dilakukan oleh seorang manusia di hari nahar, di hari Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan menyembelih kurban. Jadi amalan paling gadang pahalanya paling terbaik di hari Idul Adha itu berkurban. Dalam kajian kurban awak tahu Bapak Ibu 3 jenis binatang kurban yang boleh disembelih. Yang pertama unta. Yang kedua sapi. Kemudian ada yang bolehkan kabau. Karena sapi jo kabau ko dalam spesies yang piazamu. Kemudian yang ketiga kambing atau domba. 3 jenis ko. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kok ada orang berkurban jo babi boleh atau tidak? Nah, jo babi. Nyo bawa lah babi ke masjid ladang laweh. Kemudian yang kecian pak pengurus sembuh niat kurban. Bawa lah binatang kurban kemari. Tak jawi yang dibawanya dah, tak kambing yang dibawanya dah. Bawanya babi, kundiak, celeng. Lah bersorang ladang laweh itu. Kan dia. Kalau orang yang melakukannya Bapak Ibu adalah orang yang lah tahu itu tak boleh, berdosa gadang, melecehkan syariat. Tapi ada tak Bapak Ibu membaca, menonton berita petang kuah di Papua, tiba-tiba ada orang membawa babi. Kemana dibawanya? Kamu saji. Angan niatnya berkurban. Nah, ketika ditelusuri, ternyata berbuat itu, ternyata kerana faktor tidak tahu. Kenapa? Kerana nyo baru mu'alaf, baru masuk Islam. Anu sampai ilmunya kian lain. Alun adolo orang memberitahu tentang itu lain. Niatnya elok. Niatnya berkurban. Tapi binatangnya tepat tak? Tidak. Kalau orang normal, orang Islam yang lah tahu bahawa itu, dipastikan itu berdosa, melecehkan syariat. Tapi dek yang mengerajukan adalah orang yang tidak tahu al-khata' tadi, makanya tidak berdosa. Nah, contoh tu ada 2. Contoh ketiga. Suatu kali ketika Nabi SAW duduk bersama dengan sahabat-sahabat beliau di masjid. Sedang duduk masjid kah? Apa masjid? Kayak awak kini lah. Kemudian tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dari suku Badui, dari suku pedalaman Arab. Orang pedalaman.
Bayangkan saja Bapak Ibu, kalau ada orang, mohon maaf ya, orang pedalaman di awak, mungkin di Jambi ada suku Kubu Jambi, atau selainnya lah. Kan orang yang tidak tersentuh peradaban dan pendidikan. Manganya laki-laki Badui ko nyo masuk ke Masjid Nabawi, kemudian nyo buang air ketek di dalam. Nah, bayangkan Bapak Ibu, kau ada orang masuk ke masjid awak ko, kemudian nyo pipis nyo di saf pada mungku pak-pak tu, pak-pak pangan orang. Mungkin di pacian karahnya diseretnya kedua kan itu. Pak, kok ada orang gilo, orang manga ya. Jadi sahabat pun sempat emosi kemenangani. Bahkanlah ada mau pe-pe kan. Karena mencari orang, kok ada orang nan namuah-namuahnya pipis buaya ketek dalam masjid. Jangankan membuang najis dalam masjid, membuang sesuatu yang tidak najis saja, tetapi mengotori masjid, berdosa orang yang membuangnya tu. Sampai yang mengotori, yang kotor tadi disingkirkan dari tempat itu. Contoh, ibu-ibu pergi mengaji. Dek awak biasa makan gula-gula kok. Masuklah gula-gula di saku. Kemudian pas ustaz mengaji terasa pahit namanya mulut. Buka gula-gula tadi. Kan ada bungkusnya bu ya. Ada bungkusnya nang ketek tu, buka makan. Saroknya macam paansan. Indak dikantongi, indak perlu dimasukkan ke tong sampah, campak sana saja. Selagi masih ada sarok tu di sinan, ibu nan membuang bungkuih permen gulu-gulu tadi berdosa taruh. Kan tak najis dah bu? Tak. Tapi mengotori masjid. Bayangkan kalau ada orang yang pipis, orang nan buang air ketek dalam masjid. Wajar tak kalau sahabat Nabi berang? Wajar. Tapi cuba lihat bagaimana Nabi menyikapi Bapak Ibu. Nabi adalah sebaik-baik pendidik bagi umat beliau. Tidak ada guru yang lebih baik cara mendidiknya dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu ko nan datang ko bukan orang asli Madinah. Bukan orang yang berpendidikan, bukan orang yang tersentuh peradaban, tapi nan datang ko orang Badui pedalaman, ya, yang tak faham dengan tata tertib di ma buang air. Prinsipnya di ma terasa di sinannya buang. Jadi Nabi laranglah sahabat jangan sampai menangani, jangan sampai mau upe-upe. Kemudian kecik Nabi pesankan cukup diambil air, siramkan ke bekas najis orang tadi. Selesai. Kemudianlah selesai berhasil, Nabi datangi laki-laki Badui tadi sambil mengatakan, "Magi nasihat. Karena kau orang dalam posisi tidak tahu, maka tugas Nabi adalah magiah tahu." Kecik Nabi, kau masjid, rumah Allah, tempat salat, tempat berzikir, tempat baca Quran, tempat mengingat Allah. Tidak pantas untuk melakukan seperti yang kau lakukan. Lebih kurang seperti itu kata Nabi. Nah, dari siku awak beraja Bapak Ibu, selain yang kita sampaikan tadi ya, seseorang yang melakukan perbuatannya haram tidak dianggap berdosa kalau nyo tak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, beraja awak dari Nabi, bagaimana bijaknya Nabi menyikapi orang yang buat salah. Jadi orang buat salah tu tiga karakternya paling indah. Yang pertama Bapak Ibu, orang buat salah sama sekali tidak tahu kalau itu salah. Bolehkah kau diberangi? Tak. Bahaya apa? Ada anak awak, ada cucu kita nyobek salah.
Tapi nyo ndak tahu itu salah. Wak berang-berangi, yakinlah nanti Bapak Ibu, kadang nyo menjadi orang pahlawan juga wak. Karena jadi berangi dalam hal yang lu tahu. Makanya Nabi mengajarkan orang gaib, memerintahkan anak salat kan umur 7 sampai umur 9. Bila boleh diagih hukuman? Umur 10 baru. Kenapa? Kerana di fase 7 sampai 9 itu nyo fase masih beraja. Nah. Jadi kalau ada orang baik salah sekitar awak, kalau batu-batu faktor ndak tahu, maka tugas awak bukan memberanginya, bukan bagi hukuman, tapi dia tahu elok-elok. Yang kedua, ada orang baik salah, nyo tahu ikut salah, tapi dek terdorong hawa nafsu. Sebenarnya nyo elok orang, tapi dek mungkin dah suatu saat dek payah menahan hawa nafsunya, sehingga terdorong nyo membuat kesalahan itu, dan ada rasa menyesal di hatinya baik salah. Apakah kita berangi? Dah. Dingin elok-elok. Yang ketiga, orang berbuat salah, lah tahu nyo itu salah, bangga lo nyo dengan kesalahannya, dan bahkan nyo berang lo ke orang yang mengingatkannya. Jauh orangnya karakter mereka boleh ndak berang? Berang. Jadi dari peristiwa aku banyak awak belajar dari Nabi. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, ada cik yang mesti kita tahu, seseorang yang berbuat kesalahan kerana faktor tidak tahu atau faktor tidak sengaja, memangnya indak berdosa, tetapi tidak menghilangkan konsekuensi hukum terhadap dirinya. Secara hubungan dengan Allah nya tak berdosa dah, tak. Tapi secara konsekuensi hukum, inyo tetap harus menanggung resiko hukum. Mana contohnya orang yang membunuh yang tak sengaja tadi Bapak Ibu. Memangnya tak sengaja. Tapi kata Allah dalam Al-Quran, orang yang membunuh, dalam An-Nisa ayat 92 ya, orang yang membunuh orang mukmin secara tidak sengaja tidak berdosa, tapi ada dua hal yang menjadi konsekuensi hukum tuan. Yang pertama, nyo memerdekakan budak seorang. Yang kedua, kalau budak masih ada. Kemudian yang kedua, nyo mesti membayar diat, membayar denda yang nyo sarahkan ke keluarga yang terbunuh. Bara dan donyo saratui iku unto. Jadi kok buat salah walaupun tak sengaja, walaupun tak tahu, tapi kalau berkaitan dengan hak orang lain, ada konsekuensi hukumnya mesti ditanggung. Kalau mungkin kalau perkara pembunuhan itu terlalu gadang bagi awak, yang sederhana saja. Ada apa-apa minjam motor kawan, motor awak ada masalah atau mungkin dipakai oleh anak, awak perlu ke suatu tempat. Pada datang kawan, tolong pinjam Honda gak setengah hari kama ke Padang Panjang Ustaz. Pakailah. Nah, Honda aku elok awalnya Bapak Ibu, tak ada masalah. Tiba-tiba dia yangik. Yangik. Mati Honda aku. Lihat minyak masih banyak. Dia engkol-engkol Honda aku nak mau hidup. Memang mati. Kemudian berdoronglah Honda aku. Kiranya ada bengkel dekat sinan. Dibawalah ke bengkel. Kalau awak tak tahu jo masalah Honda aku, kecek orang bengkel nyo bongkar Honda kawan yang awak pinjam tadi, ternyata oh iko kanai pak, iko kanai. Bapak Ibu,
wajib tak orang yang meminjam honda tadi mengganti biaya kerusakan? Wajib tak? Wajib. Kalau orang yang punya menuntut untuk mengganti, membayar biaya kerusakan, ikonan banyak membuat masalah di tengah-tengah masyarakat bagi orang yang tak tahu konsep ko. Dalam pikirannya Bapak Ibu, nyo tak sengaja dah membuat, bukan tak sengaja dah, tak sengaja pun merusakkan. Iyo, memang apa tak sengaja dah, tapi apa dalam status meminjam. Ya, itu. Nyo secara hukum tak berdosa dah, tapi konsekuensi hukum di belakangnya lain. Alai, ibu-ibu pergi ke rumah kawan misal, bawa anak kawan, punya keramik, punya pot-pot bunga na rancak-rancak di rumah. Ada orang gadang, ya, terletak di tepi rumah, agak di tengah sedikit. Anak aku berlari. Ndak sengaja tersenggol nyopot bunga tadi, pecah. Lagi besar pelok aja bu. Melok aja lah, pecah lah pada rai. Namanya saja pecah pala kan. Anak yang tadi sengaja tak. Tetapi kerana kau hak orang lain, kalau orang tuan rumah menuntut biaya kerusakan, orang gaib si anak wajib mengerti. Banyak tak orang bertangkap gara-gara kau? Banyak tak? Banyak. Makanya tadi di awal mau sampaikan, kalau faham awak konsep hadis ku, banyak persoalan di masyarakat yang bisa kita selesaikan. Kecuali tadi ya, kalau orang misalnya keluarga terbunuh tak ada menuntut, dia memaafkan, tidak ada kewajiban orang yang membunuh tak sengaja tadi, atau orang punya honda tadi kebalolai, kalau tak sengaja biarlah ambo peluan, berarti awak tak wajib. Atau ibu tadi terpacan di anak awak apa namanya pot bunganya, cek orang punya rumah dek fahamnya, itu kan anak-anak, biarlah itu ujian bagi ambo, tilah ibu ganti, biarlah ambo balik yang baru. Kalau indah ada tuntutan tak wajib, tapi kalau menuntut orang punya barang wajib mengganti. Nah, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalilnya nanti bisa lihat surah An-Nisa ayat 92 ya, yang berkaitan dengan pembunuhan tidak sengaja atau pembunuhan khata' namanya. Kemudian yang kedua, seseorang yang membuat kesalahan yang pada dasarnya kalau di waktu normalnya melakukan itu dianggap berdosa, tetapi kerana faktor yang kedua punya tak berdosa, itu berbuat kesalahan kerana faktor lupa. Faktor lupa. Contohnya puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man nasiya wa huwa shaimun, sianan puasa, sia yang lupa padahalnya sedang puasa, fa akala aw syariba, kemudian kerana dek lupa tadinya makannya minum, falyutima saumahu, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya sampai sore, sampai malam, fa innama at'amahu Allah wa saqah, karena sesungguhnya Allah saat itu memberikan dia makan, memberikan dia minum. Ada orang Bapak Ibu di malam Ramadan dek kerana kerajo batanggang malam. Yang biasa jam 11 lah lalok, kemudian jam 4 lah jago. Kalau 5 jam lalok kalau lumayan cukup. Kini lalok jam 2. Atau mungkin tak sempat lalok. Banyak kerajo yang mesti diselesaikan. Kemudian jam 4 atau 4:30 sahur. Setelah itu solat subuh. Setelah subuh terasa mata mengantuk. Makanya lalok lah. Lalok, kemudian terjaga jam 10 lah. Dari 5:30 sampai jam 10 kalau lumayan tu.
nan anak lah pai sekolah, nan bini pai ke balai kiron, dan pulang lah. Taraso dia pak, kau tak parui. Tak parui. Dan nyo lupa waktu itu puasa. Pai lah nyo kada puas. Nyo ambil piring, nyo buka rice cooker, nampak je nasi angin-angin baru. Nyo buka lalu mari sambal, nampak je sambal randang dan ibu masak malam tadi atau subuh. Nyo ambil nasi, nyo ambil sambal randang, abobek lo teh telur. Biasa bek teh telur pagi kau. Kemudian duduklah di meja makan. Makan nasi jo randang tadi, diminum lo teh telur sampai habis. Lah cindau pulo. Tasanda sekolah kau tu. Sadang tersandar-sandar tadi, piring kosong, galeh kosong di mungkonyo, pulanglah orang rumahnya dari balai. Mencari udahnya sedang terperangah di mungkonyo ada piring kosong, ada galeh kosong, apa pikiran orang rumah? Kau makan udah dan tadi kau. Kecilnya mangga udah. Kok mantul mana sandar? Kau mangga dah selesai makan. Itu tandangan paruik dulu. Onde udah, ndak tekanan udah kini bulan puasa. Mak kok makan udah. Barunya tak puatkan niatnya bapa ibu. Astagfirullah. Iyo puasa kini ngoyo. Baru tekanan. Padahal piring nasi habis piring tak balu teh talu aja. Pada nak orang wanita tadi? Tak. Kenapa? Karena batu-batu lupa. Syaratnya batu lupa, indak berlupa-lupaan. Yang pada normalnya, kok ada orang makan minum siang hari bulan puasa, dosa tak? Dosa gadang malah. Orang sengaja nak puasa bulan Ramadan, dosa gadang. Tapi dek kerana melakukan itu kerana faktor lupa, maka tidak ada dosa untuk orang tersebut. Secara dosa, tidak ada dosa. Tapi ada konsekuensi hukumnya, tetap harus jaga tu. Falyutimma saumahu, tetap harus menyempurnakan puasa sampai mugari tiba. Dan dek gara-gara wa'ala makanlah minum tadi babatal dah puasa indah. Kecik Nabi. Tapi kalau orang rokok memfasilitas orang bungkus yang ada 2 kali. 2 kali kadang dosanya. Kalau ada orang sengaja membuka lapau untuk makan, untuk minum, dan nyo tahu yang makan minum di situ adalah orang Muslim, maka kau tidak dikeragui adalah pelaku dosa besar, memfasilitasi orang berdosa. Kecuali nyo orang Muslim buka lapau nasi, tetapi nyo lapau nasi khusus untuk orang tidak Muslim. Baru caranya Ustaz, caranya tiap orang akan makan di sini, nyo calian ma ke tepi, celak ke tepi mari. Kok ada mereka? Calik kita pergi Kristen, masuk. Buddha, masuk. Hindu, masuk. Konghucu, masuk. Islam, ngapa kemari? Nak puasa pak? Jangan baik-baik dosa pak sih kok. Nang khusus bulan puasa gua ambo buka siangnya untuk orang non-Muslim. Kok lain mereka tu dosa taknya? Tak, karena untuk orang non-Muslim. Jadi itu. Pada dasarnya di waktu normalnya berdosa, tapi dek kerana lupa indah berdosa. Bapa dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada dalam masalah puasa aku tambahan sedikit. Ada orang kadang membaca hadis hanya zahirnya saja, kemudian mengambil kesimpulan hukum di sini. Jadi ada bunyi hadis Bapak Ibu, lebih kurang bunyinya mereka. Ketika kamu makan, kan sahur maksudnya kecil Nabi, kemudian kamu mendengar muazin, azan berkumandang, sedangkan makanan tadi itu masih berada di tanganmu. Ada sesuatu alun Nabi, ada atau mungkin alun taminu mayyalai.
Maka kecek Nabi tunaikan hajat. Nan di tangan tadi yang minum tadi minumlah, nan tersendok sini makanlah. Sehingga ada orang yang ambil kesimpulan hukum, kalau nyu sedang makan sahur, talek makan sahur, kemudian kami minum, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di hadis tadi nyu minum juga iya. Aku bahayanya baca hadis zahir. Lalu apa pemahaman hadis tu sebenarnya? Pemahaman hadis tu dari apa yang kita baca, dari kaul-kaul ulama, yaitu yang dimaksud dengan azan dalam hadis tersebut adalah azan yang pertama. Jadi kebiasaan yang dilakukan di zaman Nabi, azan subuh tu 2 kali. Bukan azan subuh, azan di waktu subuh tu 2 kali. Ada azan sebelum subuh, ada azan pas waktu subuh mana. Dan Nabi menunjuk muazin yang berbeda. Muazin yang azan sebelum masuk waktu subuh, itu nama muazinnya Bilal bin Rabah. Kecik Nabi dalam hadis lain, kalau kalian mendengar Bilal dan azan di waktu subuh, maka nan sahur tetaplah makan, nan solat malam tetaplah solat. Tapi kalaulah Abdullah bin Umi Maktum yang azan, berarti ko tanda azan subuh yang sebenarnya. Nan sedang makan sahur tinggallah, nan sedang solat sunat capek selesaikan. Nah, bapa dan ibu, ko sebenarnya yang dimaksud oleh Nabi azan dalam lafal hadis tadi yaitu azan yang pertama. Nah, tapi masalahnya di ladang lawe, ko azan subuh berapa kali? Kali, tak ada 2 kali. Berarti azan sekali itu kan waktu azan subuh sebenarnya. Lai boleh aja makan minum waktu itu Bapak Ibu. Boleh. Sedangkan puasa itu saja mulainya dari azan subuh sampai azan maghrib. Dari tulu'il fajri ila ghurubi syam. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, kemudian yang ketiga adalah wa mastukrihu alaih. Seseorang yang melakukan kesalahan atau dosa disebabkan karena dipaksa oleh orang lain. Wa mastukrihu alaih. Di awal-awal dakwah Nabi berdakwah di Makkah, ya. Fase dakwahnya namanya fase dakwah sirriyah, sembunyi-sembunyi. Yang menjadi pusat dakwah sebuah rumah seorang anak remaja yang namanya Al-Arqam bin Abil Arqam. Jadi Al-Arqam bin Abil Arqam ke Bapak Ibu, di saat Nabi menjadikan rumahnya bukan orang tua, masih remaja, mau 15 tahunan. Jadi jangan dalam pikiran awak memikirkan Al-Arqam bin Abil Arqam tu seorang laki-laki tua, anaknya masih remaja. Tapi dia punya semangat Islam yang tingginya jadikan rumahnya sebagai pusat dakwah Nabi saat itu. Nabi berdakwah sembunyi-sembunyi, kemudian yang masuk Islam pun menyembunyikan Islamnya, belum berani tarikh tarang lain. Kerana masih lama waktu itu, masih segetek. Tasabuilah di antara yang mendapat hidayah oleh Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu seorang laki-laki namanya Amar, punya ayah namanya Yasir, punya ibu namanya Sumayyah. Amar bin Yasir, ya. Kemudian Amar masuk Islam, nyodakwah ke orang gaibnya, nyodakwahi ayahnya, nyodakwahi ibunya, akhirnya ayah ibunya masuk Islam pula, tapi tetap dengan diam-diam. Kemudian Sumayyah ku Bapak Ibu, di mana kerajo? Kerajonya kalau tidak salah nyo sebagai pembantu di rumah Abu Jahal. Siapa Abu Jahal? Sama-sama tahulah waktu orang yang paling benci je Islam, paling benci je Nabi. Kemudian akhirnya ketahuan juga lah.
Tahulah Abu Jahal kalau yang Ammar juga masuk Islam, ibunya Sumayyah masuk Islam, Yasir masuk Islam. Dak tangguang berangnya nyo seretlah 3 orang ko ke padang pasir, kemudian dicambui, dipaso untuk keluar dari Islam. Ditelanjangi, dicambui. Dak tabayang barang nyo negari Arab tu Bapak Ibu. Mungkin bundo kita nan pai haji sampai patanggo dari berita 58 derajat waktu di Arafah. Makanya banyak jamaah haji yang tidak pakai visa yang resmi, visa haji itu, yang innalillah wafat di jalan-jalan. Kerana tidak ada tenda untuk mendung. Angin. Kau bayangkan orang ditelanjangi Bapak Ibu, dijamu di padang pasir, kemudian dicambui, disiksa. Cik itu tujuannya menyuruhnya keluar Islam. Dan Yasir nak muah, ayah Ammar ko nak muah. Sehingga meninggal syahid. Sumayyah pun nak muah, meninggal syahid. Ammar merasakan siksaan pula, mencari ayah nak meninggal, mencari ibu nak meninggal, akhirnya tak tahan, akhirnya terucaplah kalimat yang mengatakan, yang mengucapkan ialah keluar dari Islam. Tapi kerana terpaksa, akhirnya Bapak Ibu dilapehkan lainnya oleh menyiksanya, tetapi nyo merasa tak tenang. Jangan-jangan kalimat yang keluar dari lisannya punya konsekuensinya dianggap keluar dari Islam. Akhirnya datang kepada Nabi menceritakan tentang apa yang terjadi atas dirinya. Kemudian Nabi hanya mengatakan, wahai Ammar, kalau seandainya besok datang orang itu lagi menanyakan kepadamu tentang dirimu, bahkan berniat menyiksamu, maka katakanlah kalimat yang sama. Karena Ammar dipasok. Nah, itulah yang menjadi asbabun nuzul. Silahkan Bapak Ibu tadi bisa baca lihat An-Nahl ayat 106. Ya. Nah, Ammar menyatukannya keluar dari Islam, indak berdosa. Kenapa? Dipasok. Tapi kalau ada orang di ladang laweh ke Bapak Ibu, ada ndak awak disiko dipasok masuk Islam? Tak. Ada ndak yang dipasok keluar dari Islam? Tidak. Kemudian yang katakan ambolah keluar dari Islam, murtad taknya? Tak. Jadi kadang hidayah go mahal. Tiap sembahyang kita baca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Artinya tunjuki jalan lurus ko kami ya Allah, tetapkan kami dalam Islam ya Allah sampai mati. Karena ada orang yang tercabut hidayah Islam itu dalam hati. Ada orang Bapak Ibu murtad setelah pai umrah. Biasanya orang pai umrah kan semakin taat ibadahnya, tidak. Setelah umrah murtad. Betapa mahal hidayah. Jadi secara prinsip, kalau ada orang berbuat kesalahan dipaso oleh orang lain, maka inyo tidak berdosa. Kecuali dalam perkara yang berkaitan dengan hak orang lain. Contoh, ada orang mengatakan kawak, Pak, tolong apa bunuh sianu tu ah. Kalau apa ndak bunuhnya, ambo yang akan membunuh apa. Boleh anda awak yang disuruh membunuh orang tadi, Bapak Ibu, membunuhnya untuk menyelamatkan diri awak? Tak boleh. Kerana ini berkaitan dengan hak orang lain. Atau dalam perkara zina, cik ulamanya, zina. Ada orang datang ke awak, disuruhnya awak berzina. Kalau awak tak mau berzina, jo syanu-syanu, awak dibunuhnya. Boleh kau awak zina? Indak, kerana berkaitan dengan orang lain. Ammar bin Yasir tadi, beliau tidak berkaitan dengan hak orang lain, ia berkaitan dengan hak Allah. Dan hak Allah dalam kondisi-kondisi tertentu, Allah memaafkan kerana pelakunya dalam kondisi dipasuk.
Nah, Bapak dan Ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, itulah tiga alasan, tiga faktor yang kalau seseorang melakukan kesalahan, kalau melakukan kesalahan kerana tiga faktor ko, nyo dianggap tidak berdosa. Tapi ingat, konsekuensi hukum tetap ada, terutama bagi orang yang melakukan kesalahan kerana tidak sengaja, kerana tidak tahu, atau kerana lupa tadi. Nah, mudah-mudahan yang kita kaji dan sampaikan pada malam hari ini bisa memberikan pemahaman yang baik tentang hadis yang kita sampaikan. Semakin bertambah ilmu kita, semakin dalam kepahaman kita terhadap syariat agama kita. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian dari Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.